Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjat puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan 7 petla langit tanpa tiang dan 7 petla bumi tanpa landasan. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, adapun yang saya hormati Bapak dosen pengampu Sodikin MA selaku dosen pengampu, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Sarmina MH, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NPM 201211-290. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu yang berjudul tentang ilmu tajwid. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tajwid. Secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawwada yujawidu tajwidan, yang artinya memperbaiki dan memperbagus bacaan ayat suci Al-Quran. Adapun menurut istilah ialah ilmu yang memperbagus bacaan dan memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi ilmu ini membahas tentang tata cara kita bagaimana memperbagus bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Jadi ilmu tajwid ini sangat penting untuk kehidupan kita. Apalagi untuk membaca Al-Quran itu sangat penting dalam menggunakan ilmu-ilmu tajwid. Dan yang selanjutnya, ruang lingkup ilmu tajwid. Jadi ruang lingkup ilmu tajwid ini ada 6. Yang pertama, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, mad dan khosar, waqaf dan ibtida. Dan yang keenam, rosm utsmani. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf ada 5. Yang pertama, al-jauf, yaitu tempat keluarnya makharijul huruf di rongga mulut. Dan yang kedua yaitu al-halq, yaitu tempat keluarnya makharijul huruf dari tenggorokan. Dan yang ketiga yaitu asyafatain, yaitu tempat keluarnya makharijul huruf dari 2 bibir. Contohnya seperti huruf ba, mim, nun. Dan yang keempat yaitu al-khayshum, yaitu tempat keluar makharijul huruf yang keluarnya di pangkalan hidung. Dan yang kelima, al-lisan, adalah makhraj yang keluarnya di lidah. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifatul huruf. Sifatul huruf menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Adapun menurut istilah, sifatul huruf adalah keadaan yang baru datang berlaku bagi suatu huruf dibaca tepat dari keluarnya makhraj. Sifatul huruf terbagi menjadi 2, yaitu sifat lazimah atau disebut dengan sifat yang memiliki lawan, dan yang kedua sifat aridah, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat lazimah terdiri menjadi 5, yaitu sifat hams, sifat syiddah, sifat isti'la, sifat itbaq, sifat ijlaq. Dan yang sifat yang tidak memiliki lawan yaitu ada 7. Yang pertama sifat sofir, dan yang kedua sifat kholkhalah, yang ketiga sifat lin, yang keempat sifat inhiraf, yang kelima sifat takrir, yang keenam sifat tafashi, dan yang ketujuh yaitu sifat istihtala. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang nun mati atau tanwin. Jadi nun matin atau tanwin ini
ada 5. Yang pertama, izhar yang dibaca jelas, idgham bila gunnah, dan yang ketiga idgham bi gunnah, dan yang keempat iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa. Jadi huruf izhar ada 6. Yang pertama ha, kha, ain, ghain, hamzah, dan ha. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 5 ini, yaitu huruf ha, kha, ain, ghain, hamzah, dan ha, maka hukum bacaannya jelas. Contohnya seperti yanhitun. Dan yang kedua, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dengan roh, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bila gunnah. Cara membacanya tidak ada dengungan. Contohnya seperti yakullahu. Dan yang ketiga, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada hurufnya yaitu nun wawiyah, contohnya seperti lima yaro. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut yaitu nun wawiyah, maka hukum bacanya disebut idgham bi gunnah. Dan yang selanjutnya iqlab atau pantulan. Iqlab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, contohnya seperti mim ba'dihi, maka itu disebut dengan iqlab. Dan yang selanjutnya ikhfa. Ikhfa, huruf ikhfa ada 15, yaitu selain huruf iqlab, huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah, dan huruf izhar, yaitu hurufnya seperti ta, sa, jim, da, za, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, ko, ka. Contohnya seperti min tahtihal, yaitu di sini terdapat nun sukun bertemu dengan ta, maka itu kita baca dengan samar-samar. Dan yang selanjutnya yaitu hukum mim sukun atau tanwin. Mim sukun terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, izhar syafawi. Ikhfa syafawi contohnya seperti hum naimun, dan idgham mimi contohnya seperti innalladzina hum min, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Izhar syafawi. Izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dengan ba. Contohnya seperti rabbihim yu'minun. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum idgham. Idgham terbagi menjadi 3, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutakharibain. Contoh idgham mutamatsilain yaitu waqad dakhalu. Contohnya lagi seperti idgham mutajanisain yaitu izzalamu anfusahum. Contoh idgham mutaqaribain yaitu bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Selanjutnya kita akan membahas tentang alif lam. Alif lam terbagi menjadi 2, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah yaitu hurufnya ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, hamzah, ha, ya, dan ya. Contohnya seperti al-furqan. Alif lam syamsiyah. Huruf-huruf alif lam syamsiyah yaitu ra, zal, da, sa, ta, so, shin, sin, za, nun, lam, zo, to, dan do. Contohnya ar-rahman. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang lafzu jalalah. Lafzu jalalah adalah lam dalam perkataan Allah.
lafzu zalalah terbagi menjadi dua, yaitu lafzu zalalah tafkhim atau disebut dengan tebal, lafzu zalalah tarqiq yaitu disebut dengan tipis. Contoh lafzu zalalah yang tebal yaitu kitaballah, yang tarqiq seperti indillah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ra tafkin dan ro tarqiq, yaitu ro yang dibaca tebal, contohnya seperti fayuh ruju. Ro yang dibaca tipis, contohnya seperti wayurikum. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang mad asli atau mad tabi'i. Kita perlu ketahui bahwa mad asli atau mad tabi'i adalah huruf hijaiyah yang dipanjangkan secara biasa. Cara membacanya dipanjangkan dua harokat hurufnya, yaitu alif waw ya. Jadi huruf mad asli atau mad tabi'i yaitu waw dengan alif dan ya. Dan di sini kita akan membahas tentang mad far'i. Mad far'i ada 14. Yang pertama, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad badal, mad iwad, mad lain, mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mutsaqal harfi, mad lazim mukhaffaf harfi. Dan yang selanjutnya mad tamkin, mad farqi, mad silah khosirah, dan mad silah tawilah. Selanjutnya kita akan membahas tentang qalqalah. Qalqalah adalah suara pantulan. Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama, ba, jim, da, to, ko, atau yang sering kita sebut dengan baju di toko. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro adalah setiap qalqalah berbaris sukun di tengah-tengah kata. Dan yang selanjutnya adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah mematikan huruf qalqalah yang hidup karena waqaf dan juga ketika waqaf pada huruf qalqalah yang mati. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang waqaf dan ibtida. Waqaf adalah memutuskan pembacaan suatu kata dari setelahnya sesaat sambil menarik nafas kemudian melanjutkan bacaan kembali. Dan ibtida adalah memulai bacaan dari awal atau setelah berhenti di tengah bacaan. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.